Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Tini dan Nanda ya. Nah, hari ini aku akan membagikan resep otak-otak tanpa ikan. Aku akan cobain ya. Meskipun otak-otak ini tanpa menggunakan ikan, rasanya itu tetap mantap. Dan ini tekstur dalamnya berongga karena aku menggunakan salah satu bahan tertentu. Dicocol dengan sambal kacang yang pedas, rasanya jadi semakin mantap. Kalau teman-teman nggak suka saus kacang atau sambal kacang, teman-teman bisa ganti dengan saus cabai atau saus tomat. Oke, langsung aja ini cara pembuatannya. Pertama-tama aku akan rebus air. Airnya ini sebanyak 170 ml. Kita tunggu hingga mendidih. Nah, ketika airnya sudah mendidih, kita akan masukkan bumbu-bumbunya. Yang pertama, ini aku masukkan garam sebanyak 1 sendok teh. Kemudian, ini ada kaldu bubuk sebanyak setengah sendok teh. Selanjutnya, ini ada merica bubuk atau lada bubuk juga setengah sendok teh aja. Kemudian, ini adalah 3 siung bawang putih yang sudah aku haluskan. Lalu, ini ada udang rebon yang sudah aku haluskan juga. Kemudian, ini aku aduk dan kita tunggu hingga mendidih kembali. Nah, kemudian setelah airnya mendidih seperti ini, kemudian kompornya bisa dimatikan dan aku masukkan tepung terigu sebanyak 70 gram. Kalian bisa gunakan tepung terigu serbaguna. Kemudian ini akan aku aduk hingga tercampur rata dan mulai nggak lengket di wajannya. Nah, ini akan diaduk terus hingga adonannya bisa menggumpal menjadi satu. Kemudian setelah adonannya ini turun suhunya menjadi hangat, kemudian aku pindahkan ke dalam mangkok. Nah, setelah itu aku akan tambahkan 1 butir telur utuh. Oh ya teman-teman, untuk telur yang aku gunakan untuk pembuatan otak-otak tanpa ikan ini, aku menggunakan telur yang ukurannya kecil. Kalau teman-teman menggunakan yang agak besar, nanti akan ada penambahan tepung. Selanjutnya, ini aku tambahkan daun bawang. Untuk ukurannya itu bisa sesuai selera. Setelah diaduk dan agak rata, kemudian selanjutnya aku tambahkan tepung tapioka atau tepung kanji. Ini aku gunakan sebanyak 140 gram dan aku masukkan secara bertahap. Nah, untuk yang setengah bagiannya kemudian aku tambahkan juga baking powder. Sedikit aja ya teman-teman, karena kalau terlalu banyak, nanti rasanya akan mempengaruhi rasa otak-otak tanpa ikannya. Nah, kemudian kalau setengah bagiannya udah agak rata, kemudian setengah bagian tepung tapiokanya tadi bisa dimasukkan semuanya. Lalu kalau sudah mulai agak berat diaduk menggunakan centong, dengan menggunakan tangan yang bersih, aku akan adoni dengan menggunakan tangan. Nah, jika sudah seperti ini menggumpal menjadi satu dan membentuk adonan, berarti ini siap kita bentuk. Nah, kemudian ini akan aku ambil adonannya sekitar 30 gram dan kemudian aku bentuk. Nah, kira-kira jadinya seperti ini teman-teman. Kita lakukan untuk pembentukan semua adonannya hingga habis. Dan ini dia, aku udah selesai bentuk dan untuk satu resep ini bisa menjadi 18 otak-otak tanpa ikan. Selanjutnya ini aku sudah didihkan air, kemudian aku beri sedikit minyak goreng supaya antar adonannya tidak lengket. Lalu kemudian adonannya akan aku rebus hingga matang. Untuk proses perebusan ini teman-teman bisa menggunakan api sedang dan ini kita rebus hingga mengapung dan kurang lebih untuk lamanya itu sekitar 15 menit aja. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau udah sekitar 15 menit, adonannya itu sudah mengapung, kemudian bisa kita angkat dan tiriskan.
Jika adonannya tadi udah ditiriskan, bisa langsung digoreng ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak mau langsung goreng atau goreng sebagian aja, sebagian sisanya yang tidak digoreng bisa disimpan di dalam freezer. Teman-teman tinggal masukkan plastik atau wadah tertutup, yang penting tertutup rapat, bisa awet sekitar 2-3 minggu di dalam freezer. Kemudian, jika bagian bawah permukaannya sudah mulai mengering, bisa dibolak-balik dan kita goreng hingga kecoklatan. Nah teman-teman, kalau aku sendiri gorengnya cukup dengan warna coklat yang seperti ini aja, ini cukup, dan ini akan aku angkat dan tiriskan. Dan ini dia otak-otak tanpa ikannya udah jadi, siap dinikmati. Dan ini kalau dicocol pakai sambal kacang yang pedas, rasanya jadi makin enak. Nah teman-teman, kalau teman-teman penasaran nih gimana cara membuat sambal kacang yang pedas mantap dan ini gak cepet basi loh teman-teman, kalian silahkan komen di bawah. Nanti aku share resepnya kalau banyak yang komen. Nah teman-teman, demikian aja untuk video kali ini. Terima kasih udah nyimak dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.